Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Kembali lagi kita berjumpa setelah kita berlibur. Nah, perjumpaan kita pada pagi hari ini di kelas 12 IPS yaitu pertemuan ke-14. Kita lanjut yang ke-7. Pengertian komunitas, community atau masyarakat setempat. Menurut KBBI ya, bahwa masyarakat komunitas ini yaitu kelompok organisme orang yang hidup dan saling berinteraksi di daerah tertentu, atau bisa juga disebut dengan masyarakat atau paguyuban. Jadi bisa dikatakan bahwa komunitas atau community atau masyarakat setempat ini merujuk kepada desa, kota, suku, bangsa, bisa masyarakat di suatu wilayah dalam arti geografis dengan batas-batas tertentu, biasanya utara, selatan, kan gitu. Di mana faktor utama yang menjadi dasarnya adalah interaksi sosial. Nah, kalau kita lihat ya di catatan Anda itu, ya, keberadaan komunitas ini biasanya didasari oleh pertama tempat tinggal. Yang kedua perasaan komunitas, perasaan yang sama. Yang ketiga seperasaan. Yang keempat sepenanggungan. Yang kelima saling memerlukan. Nah, itulah dia tentang komunitas, community atau masyarakat setempat. Oke, lanjut yang ke-8. Dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di tingkat lokal, di tingkat komunitas, di tingkat masyarakat setempat. Apa dampaknya? Yang pertama, urbanisasi. Apa itu urbanisasi? Kita sudah pasti tahu, dari desa ke kota, perpindahan penduduk. Nah, kenapa terjadi urbanisasi? Yang pertama karena ada daya tarik kota, yang kedua karena ada daya dorong desa. Ya, kita lihat daya tarik kota, ekonomi. Nah, di ekonomi ini kota banyak lowongan pekerjaan sehingga nanti diharapkan dapat meningkatkan taraf hidupnya. Yang kedua pendidikan. Di kota banyak tersedia berbagai pendidikan tinggi ya dengan berbagai fasilitasnya. Sosial, naiknya status sosial seseorang karena ekonomi dan pendidikan tadi yang sudah kita jelaskan. Yang keempat, faktor penarik kota. Di kota dari segi budaya pusat hiburannya banyak dan di situ ada kehidupan yang modern ya yang menjadi daya tariknya. Nah, apa yang menjadi daya dorong desa? Nah, di desa sedikit lowongan pekerjaan. Yang berikutnya kesempatan yang juga sedikit dalam memperoleh pendidikan. Yang ketiga, tempat rekreasi yang sulit dijumpai. Yang keempat, adat istiadat yang ketat dan kehidupan yang monoton. Nah, baru kita lihat permasalahan yang muncul akibat urbanisasi baik di desa atau di kota. Di kota penduduk semakin padat jadinya. Kriminalitas semakin meningkat. Banyak pengangguran, muncul daerah-daerah kumuh atau slum. Nah, apa akibatnya di desa? Berkurangnya penduduk yang produktif ya, jadi yang muda-muda pindah ke kota. Sawah lahan banyak terbengkalai. Akibatnya apa? Hasil panen menurun dan akibatnya lagi tingkat kesejahteraan menurun. Nah, sekarang masuk yang B ya, dampak globalisasi terhadap masyarakat komunitas. Kesenjangan sosial ekonomi yang disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan kesempatan yang sama dalam bekerja, berusaha, berpartisipasi dalam pembangunan. Yang kedua, adanya praktek KKN, mulai dari bawah sampai ke atas, kolusi, korupsi, nepotisme. Nah, apa faktor-faktor pendorong terjadinya kesenjangan sosial ekonomi ini? Yaitu menurunnya pendapatan per kapita, ya, menurunnya pendapatan per kapita akibat semakin banyaknya penduduk sementara produktivitas menurun. Kedua, ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Ini karena ada kebijakan politik dan ketidaksiapan sumber daya manusianya. Yang ketiga, rendahnya mobilitas sosial sebab akibat mental yang kurang menyukai persaingan. Ya, dan yang berikutnya, hancurnya industri kerajinan rakyat karena dikuasai oleh monopoli. Yang kelima, investasi yang sangat banyak pada proyek-proyek padat modal oleh pengusaha-pengusaha besar, sehingga nanti pengusaha kecil akhirnya gulung tikar ya. Nah, apa upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi ini? Nah, kamu baca nanti lebih jelasnya di buku catatan Anda. Demikianlah anak-anak
pelajaran kita pada pagi hari ini. Tolong dibaca, dipahami. Salam sehat.